Hey, what's up guys? Welcome back again with me Mentaufa di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. 33 tahun. Tentunya bukanlah waktu yang sebentar untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Korea Selatan. Dan bahkan setelah film Memories of Murder yang dirilis tahun 2003 ini selesai, kasus sebenarnya yang menginspirasi terbuatnya film ini bahkan belum terselesaikan. Karena memang pada masa itu teknologi penyelidikan belumlah secanggih sekarang, di mana dulu pada tahun 1986, tepatnya di kota Hwangsong, diceritakan seorang detektif bernama Park Dong-man mendapatkan sebuah laporan dari warga yang mengatakan jika di area persawahan mereka terdapat mayat seorang wanita yang tewas dengan cara mengenaskan. Dan dari laporan tersebutlah, detektif Park kemudian melakukan pengecekan dan benar saja ketika ia melihat ke arah gorong-gorong, ia menemukan seorang mayat wanita dengan kondisi tubuh tak wajar. Setelah dari lokasi TKP, ia pun langsung memanggil orang-orang yang dicurigai untuk diinterogasi. Akan tetapi, semua usahanya ini seketika kandas karena di sini dirinya tak menemukan satupun bukti ataupun saksi mata yang melihat kasus pembunuhan ini. 1 bulan berlalu, kini pihak polisi kembali mendapatkan laporan yang sama dari warga. Tapi kali ini, korban ditemukan di tengah petak sawah. Selain itu, ketika detektif Park mulai menemukan jejak kaki dari tanah yang basah di TKP tersebut, seketika malah menjadi kacau akibat para warga yang merasa penasaran dan ingin melihat mayat tersebut. Yang tentunya, hal ini membuat Park sedikit frustasi. Apalagi ketika ia menyadari jika jejak kaki yang diduga milik si pelaku hancur akibat terlindas sebuah truk yang lewat. Keesokan harinya ketika Park sedang mengobrol dengan istrinya yang bernama Sulyong, pada saat itu istrinya bercerita mengenai rumor dari seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental bernama Kwang Ho, yang mana rumor itu mengatakan bahwa Kwang Ho sering mengikuti korban dan bahkan pada malam sebelum wanita itu tewas, ada seseorang yang melihat Kwang Ho sempat mengikuti wanita itu. Dan bermodalkan informasi inilah, detektif Park pun langsung membawa Kwang Ho ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun sayangnya, berhubung Kwang Ho memiliki keterbelakangan mental, interogasi pun tak berjalan dengan mulus, sehingga membuat rekan Park yang bernama Yongko merasa kesal. Dan tanpa ragu, ia pun mengajar si idiot tersebut hingga babak belur. Keesokan paginya, kita lalu akan diperlihatkan seorang pria dewasa yang berniat menanyakan alamat kepada seorang wanita. Tetapi karena ramainya kasus pembunuhan akhir-akhir ini, rupanya kedatangan pria itu membuat si wanita ini lari, sehingga membuatnya terjatuh ke sebuah sawah. Namun ketika si pria itu hendak menolongnya, tiba-tiba Park yang kebetulan lewat di sana dan melihat si wanita itu ketakutan, ia pun langsung menghajar pria tersebut. Merasa dirinya tak bersalah, pria itu yang diketahui bernama Sun Taeon kemudian memberikan data dirinya kepada Park dan menjelaskan jika ia bukanlah orang yang jahat, melainkan ia adalah seorang detektif berpengalaman dari kota Seoul yang datang ke kota itu untuk membantu penyelidikan kasus pembunuhan berantai. Detektif Park yang mendengar hal itu tentunya membuat dirinya merasa bersalah, sehingga sebagai permohonan maaf, Park lalu mengajaknya untuk pergi ke kantor bersama. Namun sebelum itu, Park terlebih dahulu mampir ke TKP korban kedua untuk mengakali bukti yang kemarin dirinya temukan. Setelah selesai dan mereka telah sampai di kantor, Park langsung memperkenalkan detektif Taeyong kepada atasannya bernama Sersan Ko Hye-bong, di mana setelah selesai, Park lalu mencetak bukti jejak sepatu Kwang Ho yang kemudian ia mulai melanjutkan interogasinya, yang kali ini ia melakukannya di tengah hutan. Selain itu, dirinya juga mengancam akan mengubur Kwang Ho hidup-hidup jika ia tak memberikan pengakuannya dengan jelas. Kwang Ho yang nampaknya merasa tertekan, pada akhirnya ia pun mulai memberikan sebuah pernyataan jika pada malam itu di sebuah petak sawah, korban dicekik menggunakan tali BH miliknya yang kemudian kepalanya ditutup menggunakan korset. Lalu ketika Kwang Ho ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, di sini ia justru menjawabnya tidak tahu, sehingga karena jawaban itu seketika membuat Yongko langsung menghajarnya. 아 모르지.
Di malam harinya, ketika Park sedang sibuk menetapkan Kwang Ho sebagai tersangka, Detektif Taeyong justru mencari bukti lain karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Park tidak masuk akal. Hingga ketika Detektif Park bersama yang lainnya hendak melakukan reka ulang adegan di lokasi TKP, Detektif Taeyong kemudian mendatangi mereka untuk menghentikan semua omong kosong ini karena dirinya menganggap jika Kwang Ho bukanlah pelaku dari kasus ini karena menurutnya kelainan pada tangan Kwang Ho sudah sangat membuktikan jika dirinya bukanlah pelaku utama pembunuhan berantai ini karena dari semua korban wanita yang tewas, ia menemukan satu kesamaan yaitu tangan korban selalu terikat dengan ikatan simpul yang erat sehingga tidak mungkin Kwang Ho membuat ikatan tersebut dengan kedua tangannya yang memiliki kelainan. Para wartawan yang mendengar penjelasan itu tentunya membuat mereka semakin bertanya-tanya tentang kinerja kepolisian dan bahkan mereka juga sampai menerbitkan sebuah berita jika Shersanko telah melakukan tindak pemaksaan dalam penetapan pelaku sehingga dari kegaduhan tersebut membuat Shersanko yang sebelumnya memimpin tim investigasi sekarang ini ia dipecat secara tidak terhormat dan digantikan oleh Sersan bernama Shin Dong-chul yang akan memimpin tim investigasi sekarang. Sersan Shin yang saat itu mulai mendengarkan detail kronologis kasus ini dari Detektif Park. Rupanya di sini ia sangat tidak puas dengan penjelasannya yang agak terkesan asal, sehingga karena hal itulah ia meminta untuk diantarkan ke tempat kejadian perkara. Dan sambil melihat gorong-gorong, Sersan tersebut pun lalu bertanya kepada Park tentang kondisi mayat yang ia temukan kala itu. Hingga di tengah obrolan ini, Taeyeon lalu memberitahukan kepada atasannya tentang hasil investigasinya yang menjelaskan tentang fakta dari pembunuhan ini di mana semua korban yang dibunuh selalu dilakukan saat sedang hujan. Selain itu, semua korban yang telah mereka selidiki rupanya memiliki kesamaan dalam berpakaian, yaitu sama-sama menggunakan baju berwarna merah. Tak hanya itu, di sini ia juga mengatakan jika kasus ini sudah memakan 3 orang korban dan hal itu bukanlah tanpa alasan karena menurut data yang ia temukan dari daftar orang hilang 2 bulan yang lalu, salah satunya sempat menyebutkan tentang ciri-ciri pakaian dari wanita yang hilang tersebut. Sehingga untuk membuktikan hipotesisnya ini, Detektif Taeyong kemudian meminta 2 pasukan polisi kepada Sersan untuk membantunya mencari korban ketiga. Ketika penyisiran yang dipimpin oleh Detektif Taeyong dimulai, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan korban ketiga yang kemudian mayat dari korban tersebut dibawa untuk diotopsi. Namun karena keterbatasan teknologi pada zaman itu, di sini tim forensik hanya bisa mengatakan hal yang mendasar jika mayat ini merupakan korban pemerkosaan dan juga pembunuhan. Mereka yang mendengar penjelasan tersebut, Sersan bersama Detektif Taeyong dan Park kemudian menyusun sebuah rencana untuk menjebak si pelaku dengan menggunakan seorang polwan yang akan berpakaian serba merah dan berjalan ketika hujan turun. Namun setelah cukup lama, mereka menggunakan cara ini untuk memancing si pelaku keluar. Sayangnya usaha mereka lagi-lagi gagal. Lalu ketika Detektif Taeyong dan si polwan wanita itu berteduh di sebuah pos satpam, polwan tersebut yang melihat 2 orang siswa SMP sedang berjalan pulang, ia pun memintanya agar berteduh terlebih dahulu. Yang mana ketika kedua siswi ini mengetahui jika mereka adalah seorang detektif dari kepolisian, keduanya pun kemudian bercerita tentang rumor orang gila yang ada di sekolahan mereka, yang menurut kabar si orang gila ini adalah pelaku dari beberapa pembunuhan yang terjadi. Tetapi bukannya mendengarkan cerita itu, Taeyeon malah memarahi kedua gadis tersebut karena pulang terlalu malam. Di tempat lain, kita lalu akan difokuskan kepada seorang wanita yang sedang berjalan di sebuah area pabrik. Lalu ketika si wanita itu sedang bersenandung, dirinya yang merasa jika ada orang yang mengikutinya, ia pun memutuskan untuk berlari. Namun sayangnya, saat wanita ini sedang berlari, secara tiba-tiba seseorang muncul dan langsung menangkap wanita tersebut.
Singkat cerita, keesokan harinya, pihak kepolisian kemudian mendapatkan sebuah laporan yang mengatakan jika ada seorang mayat wanita ditemukan di dekat area pabrik. Mendengar hal tersebut, Detektif Park bersama dengan Theon segera pergi ke sana. Lalu setelah sampai dan mereka juga melihat kondisi mayat tersebut, di sini mereka dapat langsung menyimpulkan jika mayat wanita ini merupakan korban lanjutan karena semua ciri-ciri dari kematian si korban sama persis dengan korban lainnya yang dibunuh ketika hari sedang hujan, sehingga menyebabkan para polisi tak bisa menemukan bukti ataupun petunjuk dari lokasi kejadian. Yang jelas saja, hal seperti ini semakin membuat kepolisian kebingungan. Namun walaupun demikian, seorang polwan yang saat itu menemukan sebuah petunjuk kecil tentang sebuah musik yang selalu diputar saat terjadi aksi pembunuhan. Ia pun mulai mengatakan temuannya itu kepada rekan-rekannya yang menyebutkan jika pada malam sebelum pembunuhan, salah satu saluran radio selalu memutarkan lagu Satelliter yang di-request oleh pendengar setianya, di mana ketika lagu itu di-request selalu bersamaan dengan cuaca yang hujan. Sebelum keesokan harinya muncul berita penemuan korban selanjutnya. Mendengar keterangan itu, Detektif Theon kemudian mendatangi saluran radio tersebut untuk meminta alamat dari si request lagu. Namun sayangnya, karena semua surat requestan dari pendengar telah dibuang, maka dari itu ia tak bisa mendapatkan petunjuk baru. Sementara itu di waktu yang sama, Park yang memutuskan pulang ke rumah. Di sini ia mendapatkan sebuah saran dari istrinya agar ia mencoba untuk meminta bantuan dari dukun setempat. Dan berhubung kondisi mereka yang memang belum menemukan titik terang dari kasus ini, Detektif Park pun kemudian menerima saran tersebut dan segera mendatangi dukun yang direkomendasikan oleh istrinya, di mana si dukun itu kemudian memberikannya sebuah kertas dan meminta Park agar kembali ke TKP untuk menyiramkan sebuah cairan ke kertas tersebut. Dan benar saja, di malam harinya ia bersama dengan Yongko datang ke lokasi TKP untuk melakukan perintah yang dikatakan oleh si dukun. Namun ketika ia baru saja melakukan perintah tersebut, tanpa terduga Detektif Theon tiba-tiba datang ke tempat itu untuk mencoba mencari petunjuk lain. Tetapi tak lama kemudian mereka justru dikagetkan dengan kedatangan seseorang lagi yang terlihat sangat mencurigakan, karena pada saat itu pria tersebut terlihat membawa BH serta celana dalam yang rupanya si pria ini hendak melakukan aksi cekik burung dengan membayangkan pakaian dalam yang ia bawa. Melihat tingkah aneh tersebut, mereka bertiga pun langsung segera menangkap pria ini, yang mana setelah menangkapnya, Detektif Park bersama Yongko mulai melakukan penggeledahan dari rumah si pria aneh ini, di mana di sana mereka justru menemukan banyak sekali majalah dewasa yang bisa mengindikasi jika pelaku pembunuhan wanita-wanita sebelumnya adalah si pria ini. Sehingga karena penemuan itulah mereka pun langsung menginterogasinya. Tetapi karena si pria ini merasa tak melakukan hal yang salah, ia pun bersikeras untuk melakukan pembelaan. Dan karena hal itulah Yongko yang merasa kesal kepadanya, ia pun langsung menghajar pria tersebut. Sehingga setelah beberapa kali dihajar, pada akhirnya ia pun mengakui perbuatannya. Akan tetapi setelah diinterogasi lebih dalam, pengakuan yang selalu dikatakan oleh pria ini rupanya selalu melenceng dari beberapa kasus yang terjadi. Sementara itu Theon yang sedari awal sudah merasa jika pria itu bukanlah si pelakunya, ia justru memutuskan untuk mencari bukti lain dengan mendatangi sekolah seorang gadis yang ia temui beberapa hari yang lalu. Dan sesampainya ia di sekolah, Theon langsung menanya gadis itu tentang cerita orang gila yang kemarin dirinya katakan. Gadis itu yang mendengar detektif tersebut bertanya seperti itu, ia kemudian menjawabnya jika cerita yang kemarin ia katakan hanyalah sebatas rumor. Dan jika dirinya tak percaya, gadis itu lalu meminta detektif Theon untuk memeriksanya sendiri. 차라리 여기 한번 변소에 가보세요. Theon yang segera pergi untuk memeriksa toilet di belakang sekolah. Secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang guru yang sedikit mengetahui asal muasal rumor itu beredar, di mana ia mengatakan jika awal mula rumor itu tersebar disebabkan oleh adanya seorang wanita di gubuk belakang sekolah yang hampir setiap hari terus-terusan menangis. Mendengar hal itu, Theon yang rupanya sedikit tertarik, ia pun langsung mendatangi gubuk tersebut. Dan ketika ia mulai mendekati wanita itu, tanpa alasan yang jelas, wanita ini tiba-tiba merasa ketakutan yang rupanya ia memiliki rasa trauma terhadap laki-laki.
경찰입니다. Detektif Taeyong yang paham akan kondisi si wanita itu, ia lantas meminta bantuan kepada Polwan untuk membantunya menginterogasinya. Dan dari interogasi ini terungkaplah sebuah kenyataan jika si wanita malang ini rupanya adalah salah satu korban yang berhasil lolos sebelum dirinya dibunuh si pelaku. Selain itu, setelah diberikan beberapa pertanyaan tentang ciri-ciri dari si pelaku, wanita tersebut pun hanya bisa mengatakan jika si pelaku memiliki tangan yang sangat halus, layaknya tangan milik seorang wanita. Setelah mendapatkan informasi yang sangat minim itu, ia lalu segera pergi menemui pria yang Park tangkap untuk memeriksa telapak tangannya. Dan setelah ia yakin jika pria itu bukanlah pelakunya, Taeyeon pun lalu membebaskan pria tersebut. Yang jelas saja, dari hal ini membuat Park sangat jengkel atas tindakan yang dilakukan oleh detektif Taeyeon. Ketika mereka saling bertengkar, suara radio malam itu mulai memutarkan lagu Sad Letter dengan diiringi hujan yang mulai membesar. Atasan mereka yang sadar jika malam ini akan ada pembunuhan lagi, ia pun segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan personil polisi. Namun sayangnya, karena saat itu anggota polisi mereka sedang dikerahkan untuk mengatasi demonstran, maka dari itu markas pusat tak bisa mengirimkan bantuan. Dan akibat hal itulah, keesokan paginya pihak kepolisian kembali menemukan seorang mayat wanita dengan keadaan yang sama seperti korban sebelumnya. Lalu setelah membawa mayat wanita itu ke bagian tim forensik, lagi-lagi di sini mereka tak menemukan jejak apapun dan hanya menemukan cara pembunuhan yang berbeda dari sebelumnya, di mana di dalam alat vital korban terdapat 9 potongan buah persik yang nampaknya buah-buah itu memang sengaja dimasukkan oleh si pelaku. Selain itu, fakta kematian gadis tersebut yang diperkirakan tewas ketika Park dan detektif Taeyong berkelahi nampaknya cukup merubah pola pikir mereka yang sekarang mulai menyadari jika kerjasama dalam penyelidikan kasus ini sangatlah penting. 네 말이 맞다. 뭐가? 대체부터 이런 놈들하고. Ketika mereka sedang merenungkan kesalahan mereka, secara tiba-tiba mereka dihubungi oleh kantor yang memberitahukan jika pihak kepolisian telah mendapatkan alamat dari si perequest lagu. Dan setelah mengetahui alamat tersebut, keduanya pun segera pergi ke tempat tinggal si perequest. Namun setibanya mereka di rumah si perequest yang diketahui bernama Yunggu, rupanya pria itu sedang tak ada di rumah. Sehingga karena mereka tahu tempat kerjanya, para detektif ini pun segera menyusulnya untuk menangkap pria itu yang diduga sebagai pelaku utama. Lalu setelah membawa pria itu ke kantor, detektif Taeyeon terlebih dulu mengecek tangan Yunggu yang terlihat sangat halus, layaknya seorang wanita. Dimana setelah selesai mengeceknya, kali ini giliran detektif Park untuk bertanya tentang kenapa Yunggu pindah ke kota ini. Dan dari sini, Yunggu pun menjawabnya jika dirinya datang ke Hwangsong pada bulan September yang kebetulan bertepatan dengan kasus pembunuhan pertama. Selain itu, untuk mendapatkan informasi lebih dalam, ia juga menanyakan tentang apakah dirinya yang selalu merequest lagu Sad Letter. Dan di sini Yunggu pun mengiyakannya, sehingga karena semua informasi pelaku mengarah kepadanya. Untuk memastikan sekali lagi, ia pun mulai bertanya apakah Yunggu tahu judul lagu terakhir yang diputar di radio. 프로 끝난 건 저녁 8시. 그까지 들었어? 네. 계속 네 방에서 들었냐고? 네. 그럼 그 프로 제일 마지막에 무슨 노래가 나왔어? 몰라요. Dan karena di sini Yunggu lupa dengan judul lagu terakhir yang diputar saat itu, Taeyong pun langsung menekannya dengan menanyakan tentang buah persik yang dimasukkan ke dalam alat kelamin korban sambil memutarkan lagu Sad Letter. 저요. 네 조각 5, 6, 7, 8! Tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh detektif Taeyong rupanya berhasil memancing emosi dari Yunggu. Namun walaupun demikian, hal itu masih belum bisa membuktikan jika Yunggu lah pelaku utamanya. Keesokan harinya, kedua detektif itu yang merasa frustasi dengan kasus ini, secara tak terduga, Taeyong tiba-tiba teringat dengan pengakuan Kwang Ho yang saat itu bisa menjelaskan cara membunuh korban secara rinci. Dan untuk memastikan jika penjelasan itu bukanlah suruhan dari detektif Park, ia pun lalu menanyakannya. Dan ketika Park mengatakan jika penjelasan itu bukanlah karangan ceritanya, seketika ia pun mulai menyadari jika Kwang Ho adalah saksi yang sebenarnya. 백광과 목욕제야.
Mereka yang sekarang mulai menemukan titik terang dari kasus ini segera pergi ke rumah Kwang Ho untuk menanyakan beberapa hal tentang penjelasannya sebelumnya. Namun sayangnya ketika mereka sampai di rumah Kwang Ho, di sana justru sedang terjadi keributan akibat Yongko yang sedang mabuk. Dan karena keributan itu juga tentunya membuat Kwang Ho lari ketakutan. Taeyong bersama Park yang melihat anak itu lari, mereka pun langsung mengejarnya. Dan setelah berhasil merayu Kwang Ho, akhirnya di sini anak tersebut pun mau untuk bercerita bahwa sebenarnya ia telah melihat si pembunuh itu secara langsung saat dirinya sedang bersembunyi di balik jerami. Namun ketika detektif Park menunjukkan foto dari Yonggu, anak tersebut justru melarikan diri dan berakhir tertabrak sebuah kereta api yang kebetulan melintas di sana. Keesokan harinya, tim investigasi mereka mendapatkan panggilan dari tim forensik yang mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan sebuah barang bukti berupa air mani yang didapatkan dari tubuh salah satu korban. Namun karena teknologi di Korea saat itu belum maju, mereka kemudian meminta persetujuan tim investigasi untuk mengirimkan air mani tersebut ke Amerika guna dilakukan tes DNA. Karena hal itulah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Yonggu benar pelakunya atau bukan. Malam harinya, untuk mencegah adanya korban lagi, detektif Taeyong berniat untuk membunuti Yonggu. Tapi sialnya, ketika Yonggu hendak pergi, mobil milik Taeyong malah mogok sehingga membuatnya kehilangan jejak Yonggu. Lalu ketika mobilnya berhasil hidup kembali, ia langsung mendatangi rumah Yonggu. Namun ternyata di sana tak ada siapapun, dan karena ia merasa ada yang janggal, detektif Taeyong pun kemudian kembali ke markas untuk melaporkan hal ini kepada atasannya. Sementara itu di tempat lain, ketika hari sudah gelap, istri dari Park tiba-tiba mendapatkan sebuah tugas dari atasannya untuk merawat seorang nenek tua yang berada di desa sebelah. Tetapi ketika ia mulai berjalan memasuki daerah hutan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, yang mana ternyata saat itu si pelaku pembunuhan berantai sudah mengincarnya. Namun berhubung saat itu ia berpapasan dengan seorang gadis SMP, seketika membuat si pelaku ini merubah targetnya. Keesokan paginya, mayat gadis SMP tersebut akhirnya ditemukan dengan tubuh yang terikat, sama seperti korban sebelumnya. Tapi di sini ada beberapa hal yang ekstrim terjadi, di mana di dalam alat kelamin korban rupanya terdapat sendok dan alat tulis, dan bahkan di beberapa bagian tubuh korban juga dipenuhi dengan luka goresan silet. Detektif Taeyong yang melihat mayat tersebut, di sini ia seketika menyadari jika mayat itu adalah gadis yang membantunya beberapa waktu silam, sehingga karena hal itulah tentunya membuat Taeyong naik pitam, di mana ia langsung menemui Yonghu dan mengajarnya, dan bahkan di sini ia juga sampai berniat untuk membunuhnya. Namun sesaat sebelum detektif itu membunuhnya, secara tiba-tiba Park datang dengan membawa hasil tes DNA dari Amerika yang menyatakan jika hasil tes DNA antara Yonggu dan bukti yang tertinggal di tubuh korban tidaklah cocok, yang berarti Yonggu bukanlah pelakunya. Tetapi meskipun sudah membaca hasil tersebut, Taeyong masih saja ingin membunuh Yonggu, sehingga untuk menghindari hal yang tak diinginkan, detektif Park pun segera menahannya dan meminta agar Yonggu segera pergi menjauh. 16 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2003, yang pada saat itu Park sudah beralih profesi sebagai sales peralatan rumah tangga yang lumayan sukses. Tak hanya itu, dirinya juga telah dikaruniai 2 orang anak serta sebuah rumah yang layak huni. Lalu pada suatu hari sebelum Park pergi ke kantornya, ia terlebih dahulu menyempatkan diri untuk mampir ke lokasi TKP mayat korban pertama, yang mana ketika ia sedang menatap gorong-gorong tempat ditemukannya mayat si korban pertama, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang bertanya kepadanya. Mendengar anak itu bertanya, Park pun kemudian menjawab jika dirinya hanya melihat saja. Tetapi sebelum si anak itu pergi, dirinya juga memberitahukan Park jika beberapa hari yang lalu ada seorang pria yang juga melihat ke arah gorong-gorong tersebut. Dan ketika si anak ini menanyakan hal yang sama, pria itu lalu menjawab jika dirinya ingat melakukan sesuatu di sini dulu, dan oleh sebab itu ia kembali lagi untuk melihatnya. Park yang mendengar itu,
Ia pun kemudian menanyakan tentang ciri-ciri dari orang itu. Dan dengan sedikit membayangkannya, anak tersebut pun lalu mengatakan jika orang yang dilihatnya kemarin adalah orang yang terlihat biasa saja dan juga nampak sangat polos. Dimana setelah itu, film pun selesai dengan memperlihatkan kegelisahan Park yang menatap tajam ke arah penonton. 그냥 평범해요. Oke, sekian dulu alur cerita dari film ini dan juga sedikit bonus cerita agar kalian gak penasaran tentang siapa pembunuh yang sebenarnya dan juga maksud dari tatapan tajam Park yang memang dimaksudkan untuk si pelaku yang bisa saja sedang menonton film ini, karena memang sampai saat film ini dirilis dalang dari pembunuhan ini belumlah ditangkap. Tapi untungnya setelah 33 tahun kasus ini berjalan, pelaku sebenarnya akhirnya berhasil ditangkap berkat kemajuan teknologi, tepatnya pada tahun 2019 yang lalu. Dan untuk nama si pelaku itu sendiri bernama Lee Junjia. Dan ya, mungkin sekian dulu. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yuk.